Modal malaikat itu ya karena memiliki dimensi yang sangat spektakuler, 600 dimensi. Nice. Oh ya. Lalu dengan 600 dimensi itu, daya kemampuan malaikat seperti apa? Ya. Maka yang kedua, ya, nanti Quran, ya, surat Al-Ma'arij, ya, Ma'arij, ya, Ma'arij ini surat yang ke-70, ya, ayat keempat. Ya. Ingat Ma'arij, ya, Ma'arij dari Aroja, ya. Ma'arij, ya, ini Ma'arij ini kan dari Aroja, ya, dari Aroja. Apa Aroja? Naik, ya, dia telah naik. Aroja ya ruju, ya. Nanti Ma'arij itu jamak, ya, jamak. Ma'arij itu jamak dari tempat-tempat naik, ya. Aroja ya ruju. Ayo apa? Ya, roju bisa atau ya ruju? Arjan, ya, Arijun, sempalnya Arijun, ya. Ngarijun, Failun, Makrujun, ya, Makrujun berarti yang dinaikkan. Rij lata rij makrojun, makrojun, mi'rajun. Nanti ada Isra Mi'raj itu dari ini, ya. Ya, kalau Mi'raj itu alat, makrojun itu tempat, ya, tempat atau waktu, ya, isim tempat atau isim makan, isim zaman atau isim makan. Makrojun jamaknya Ma'arij, ya, jadi tempat-tempat naik. Ada surat Ma'arij, ya. Ayat tempatnya bagaimana? Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul, ya. Ta'ruju. Nih ngaroja dia ta'ruju. Apa ini ta'ruju? Ngaroja. Ya. Ya ruju. Ingat. Ngaroja kan ya ruju, ya. Ya ruju itu ya roju. Ya ruju ini, ya, ya ruju, ya rujani, ya, ya rujuna, ya, ingat, ya, ya ruju ini kalau apa mufrad, kalau musana dua, ya rujani, ya, ya rujani, ya rujuna, ya, kalau jamak ya rujuna. Nah, kemudian tak ruju, tak rujani, ya, jadi tak ruju, ya, tak ruju, tak rujani, ya rujna. Nah, jadi tak ruju ini adalah bentuknya cewek, ya, musana mu'anas, ya, ya, jadi tak ruju, ya, ya, tak ruju. Tak ruju berarti apa? Tak ruju telah, ya, sedang, akan, selalu naik, ya. Kemampuan berarti punya kemampuan, maka kita terjemah di sini tak ruju, tak rujul malaikatu, ya, tak rujul
malaikatu. Ya. Malaikatu. Ya. Kemampuan malaikat itu atau malaikat itu berkemampuan ta'rujul malaikatu waruhu, ya. Yang sama dengan ruh, ilmu, ya. Waruhu ilaihi, ya, fi yaumin, ya, ini ya, fi yaumin, kemampuannya dalam sehari, karena sekarang dikatakan dalam sehari, tapi pada satu eksponen, ya, fi yaumin kana mikdaruhu adalah, ya, kemampuan malaikat itu kana mikdaruhu. Nah, ini mikdar apa mikdar? Ya. Mikdaruhu. Ya. Mikdar kan dari qadaro ini. Ya, qadaro yakdaru qadron. Qadirun, ya. Ya kan? Makdurun. Ya. Jadi mikdar apa ini? Maka sama dengan qadron, nanti bisa ini sama dengan isim masdar mim, mikdarun, ya. Qadron wa makdaron, ya ta? Ini mikdaron wa mikdaron. Sehingga apa? Kemampuan malaikat itu, daya kemampuan malaikat itu adalah sama dengan ilmu. Karena mikdaru khamsina, penekanannya di sini. Khamsina, ya. Khamsina alfa sanatin. Penekannya ini. Khamsina alfa sanatin. Ya, daya tempuh kemampuan malaikat itu ada sama dengan ilmu, yaitu dalam satu eksponen, satu gerakan adalah ukurannya, ya, sama dengan khamsina alfa, 50.000 tahun. Coba 50.000 tahun. Ya. Jadi kalau waktu biasa 50.000 tahun ditempuh, ya, jaraknya 50.000 tahun. Lamanya malaikat cukup 1 hari. Coba perbandingannya sangat jauh, ya. Sehingga daya tempuh, jarak yang ditempuh, kemampuan tempuh malaikat itu, ya, kalau manusia biasa 50.000 tahun menempuh jarak jalan terus, katakanlah, ya, selama 50.000 tahun cukup. Kalau malaikat 1 hari, ya. Ya, nanti kalau kita hitung jarak kemampuannya itu berapa, ya. Nanti dalam ayat-ayat yang lain dirinci, ya. Yang nanti kesimpulannya, ya, sampai nggak terbatas, sampai 178 triliun itu, ya. Kemampuannya adalah sehingga memenuhi ruang semesta alam ini, ya. Jadi ruang semesta alam ini di bawah, sudah di bawah naungan atau di bawah, ya, dimensi malaikat. Karena dimensi malaikat itu sama dengan ilmu, ya. Ya, ingat bahwa ini sekarang diartikan, ya, kalau malaikat itu ta'rujul malaikat waruhu, ya, di sini nanti diartikan Jibril, ya. Ada yang sekarang diartikan roh, langsung diartikan Jibril. Nah, Jibril itu ilaihi, untuk menuju Tuhannya itu dalam waktu sehari. Jadi mau menghadap Tuhan itu sehari. Yang sehari itu kalau ditempuh dengan waktu biasa, ukurannya adalah 50.000 tahun. Nah, itu teman sekarang kan itu, ya. Nah, maka nanti kalau pengertian yang selama ini kita dengar, kan malaikat itu mempunyai sayap, ya kan? Tadi, ya, sayapnya adalah apa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4.
Sehingga digambarkan malaikat itu seperti kuda yang bersayap, kuda sembrani. Karena kemampuannya demikian tinggi, ya, itu kan dalam dongeng mitos ya. Waktu Nabi naik buruk itu digambarkan naik kuda sembrani. Kalau mau naik, kaki yang di atas itu bisa menjadi panjang, kalau turun menjadi pendek ya. Nanti digambarkan malaikat itu seperti kuda sembrani. Nah ini, jadi malaikat ini ta'rujul malaikatu waruhu, ya, sama dengan ilmu nanti. Sehingga dimensi ilmu itu juga tak terbatas. Sama. Sehingga nanti orang yang benar-benar berilmu dalam arti memahami dan menguasai ilmu Allah, azan Allah yakni Al-Quran, nanti punya dimensi seperti malaikat. Sangat hebat. Tentu saja orang yang benar-benar, ya katakanlah, memahami, menguasai, dan bisa mengamalkan azan Allah. Maka demikian agung dan mulianya orang yang berilmu. Sehingga menuntut ilmu itu, kata Nabi, kan sejak dari ayunan sampai ke liang kubur, ya. Minal mahdi ilalahdi. Orang yang benar-benar ingin memahami, mengkaji, ya, mentartil ajaran Allah, maka dimensi malaikat ini akan mengikutinya. Sehingga kalau kita bangun malam kemudian membuka, mengkaji, mempelajari, akan ada, ya, dimensi malaikat ini membantunya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah ini malaikat, ya. Oleh karena itu malaikat di sini nanti dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya, ayat yang ke-97, kul mangkana ngaduan li Jibrila, maka siapa yang memusuhi ilmu, menolak ilmu yang diberi Jibril, ya, fa innahu nazalahu ala qalbika, justru nanti Jibril itu yang telah menurunkan, mengajarkan ilmunya kepada Anda Muhammad. Jadi siapa yang memusuhi Jibril, justru nanti Jibril akan mengajarkan ilmu Allah itu ngala qalbika, ya, pada hati kalian, ya. Tentu saja biidznillah, ya, dengan izin Allah, ya. Maka itu nanti untuk musaddiqal lima baina yadahi, ya, untuk pembenaran, untuk meluruskan. Apa meluruskan? Ya, dua kitab sebelumnya, ya, Taurat dan Injil yang sudah diputar balik oleh orang-orang yang berniat tidak baik, ya, oleh Yahudi lah katakanlah. Maka nanti Al-Quran, ilmu yang diajarkan ini melalui malaikat ini musaddiqal lima baina yadayhi, ya, sekaligus wahudan sebagai pedoman hidup, tapi juga wabusra, ya, ya, untuk hiburan, untuk memberikan kegembiraan, kabar gembira lil mukminin, tapi bagi orang yang beriman. Mangkana ngadual lillahi, maka siapa yang memusuhi, yang mengingkari ilmu Allah, memusuhi Allah, wa malaikatihi, yakni dengan memusuhi malaikatnya, wa rusulihi, yakni memusuhi rasulnya, wa jibrila wa mikala, yakni Jibril dan Mikail. Jadi Jibril dan Mikail itu pun oleh ayat tersebut dikatakan rasul. Nanti adalah sama dengan yang tadi, malaikat itu ja'ilil malaikati rusulan, ya, ya. Maka yang memusuhi Jibril Mikail, maka fa inallaha adulil kafirin, ya. Maka benar-benar bahwa orang-orang yang menentang,
yang mengingkari, ya orang kafir lah. Itu adalah masih musuh. Ajaran Allah itu nanti menjadi musuh bagi orang-orang yang hatinya memang mengingkari. Tetapi itu pun tidak boleh kita musuhi. Ya. Itu kan musuh Allah. Sementara kita menjadi pendukung ilmu Allah. Maka tugas kita adalah mengajak mereka. Ya. Kecuali kalau memang ya mereka menyerang. Ya. Menyerang kita sebagai mukmin, ya baru kita mempertahankan diri. Dan ingat, nanti kalau kita benar-benar berpedoman, berpegang teguh pada ilmu Allah, ajaran Allah, maka tidak mustahil dimensi malaikat inilah nanti yang akan membantu dan akan mengawal. Ya. Ingat bahwa malaikat ini selain mempunyai kemampuan dimensi yang demikian spektakuler dan daya tempuh juga ibaratnya sampai puluhan ribu tahun, ya, kalau ditempuh oleh manusia, maka malaikat itu punya dua fungsi yang utama. Yang satu menjaga, ya, hafidun. Yang kedua adalah pengawalan, ya. Apa yang dijaga? Ajaran Allah. Jadi ajaran Allah dijaga, dijamin. Inna nahnu nayalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Malaikat akan menjaga ajaran Allah ini, Al-Quran ini, ya. Tetapi juga di samping menjaga juga mengawal. Maka orang yang benar-benar serius mempelajari Al-Quran ajaran Allah, jangan khawatir. Dimensi malaikat inilah nanti yang akan menaungi kita, ya. Karena apa? Ya, itu termasuk fungsi dan tugas malaikat itu mengawal dan menjaga ajaran Allah, termasuk mengawal dan menjaga orang-orang yang mau menegakkan ajaran Allah. Itu malaikat yang akan membantunya. Jadi jangan khawatir, ya. Ada ancaman, mungkin ada halangan, rintangan, maka katanya wasbir, gitu. Wasbir sobron jamila. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sabar tapi jangan menggerutu, gitu. Nah, itulah saudara-saudara bahasan tentang malaikat ini. Ya, sementara cukup kita kutip 2 ayat yang kita kaji, ya, kemudian tambah tadi Al-Baqarah, ya, ayat 97 98. Nah, 4 ayat ini. Selebihnya silakan nanti kalian membuka, ya, di surat-surat yang lain. Surat Al-Qadr misalnya, di sana kan ada juga Tanazzalul malaika, ada kata malaikat. Ada sekitar 70 ayat dalam Al-Quran. Silakan nanti kalian bisa mempelajari, meratil kaitannya dengan Al-Quran satu ilmu gaya, khususnya yang membicarakan masalah malaikat. Ayat-ayat tersebut silakan kalian kaji. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita semua. Sekian, ya, ada kurang lebihnya. Mohon maaf, saya akhiri. Akan kita lanjutkan untuk yang akan datang tentang ruh, ya. Kemudian juga jin. Tapi untuk malaikat kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.